Annyeonghaseyo. Hai guys, kembali lagi sama aku, Fadilah Azahra Hadi. Namun kalian bisa panggil aku Lala. Aku adalah mahasiswi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan sekarang aku juga merupakan anggota muda atau yang member di UKM Bahasa Flat yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pada video kali ini, aku akan menjelaskan atau kita akan sama-sama belajar tentang konjungsi yang ada di dalam bahasa Korea. So, without any further ado, let's get started. So, this is the material about conjunction in Korean language atau konjungsi di dalam bahasa Korea. Dan let's check out to the material. Jadi apa sih itu conjunction atau konjungsi? Jadi konjungsi itu adalah kata penghubung yang berarti adalah kata yang berguna untuk menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Jadi conjunction itu adalah kata, kalau dalam bahasa Indonesia tuh ada dan, atau, dan lain-lainnya untuk menghubungkan dua kata atau dua kalimat di dalam suatu paragraf. Jadi nggak jauh beda ya, conjunction dalam bahasa Korea, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, terus apa aja sih konjungsi yang ada di dalam bahasa Korea? Jadi yang pertama di sini ada kerigu, kerigo. Tapi orang Korea tuh biasanya bacanya kerigu. Karena nggak tahu biar gemes aja, tapi tuh kayak slangnya gitu, tapi kedengerannya jadi kayak gemes kita. Kerigo atau kerigu yang artinya adalah dan. Terus yang kedua ada 그래서, 그래서 yang artinya adalah lalu, jadi, ataupun oleh karena itu. Dan yang ketiga ada 그러지만 atau 그런데. 그러지만 atau 그런데 ini memiliki arti yang sama namun konteksnya agak berbeda. Nanti akan aku jelaskan detailnya. Ini dua-duanya mereka mempunyai arti yaitu tapi dan namun. Terus yang keempat ada 그래도, atau biasanya orang Korea bacanya 그래도, yang artinya adalah tetap saja. Dan yang kelima ada 으면서 atau 면서. Ini seperti yang kemarin di dalam tenses. Yang ini untuk yang diakhiri oleh huruf konsonan, yang ini untuk diakhiri oleh huruf vokal. Ini adalah yang akan kita bahas nanti 5 ataupun 6 konjungsi yang ada dalam bahasa Korea, walaupun aslinya ada lebih banyak lagi konjungsi di dalam bahasa Korea, namun nggak bisa aku bahas karena terhalang oleh durasi. So, kita masuk ke materi yang pertama yaitu konjungsi kerigu. Ini dia, kerigu yang berarti dan. Jadi konjungsi ini berfungsi untuk menyambungkan dua kata dan dua kalimat yang memiliki subjek yang sama. Dalam penggunaannya, kerigu ini dapat disingkat menjadi gu saja atau go saja. Sering denger kan pastinya di drama Korea. Nah, terus gimana sih cara pemakaian kerigu ini? Jadi kita lihat di sini. Di sini tuh ada dua kalimat. Ada 어제 친구를 만났어요. Terus yang kedua ada di sini. Ini sebenarnya ada satu kalimat lagi yaitu 어제 친구랑 영화를 봤어요. Terus cara penggabungannya adalah seperti ini. 어제 친구를 만났어요. 그리고 영화를 봤어요.
어제 친구를 만났어요. 그리고 영화를 봤어요. Yang artinya, kemarin aku bertemu dengan temanku. Bertemu, manaso artinya bertemu, seperti yang tense itu, ini adalah past tense. Aku bertemu dengan temanku dan kami menonton film 영화를 봤어요. Seperti itu jadi penggunaannya. Kalau tidak disingkat, terus gimana kalau disingkat penggunaannya menjadi go saja? Seperti ini, yaitu 어제 친구를 만났고 영화를 봤어요. Jadi oyo dan kerinya dihapuskan jadi hanya menggunakan manako gitu ya. Jadi seperti ini untuk peningkatannya. Ini jatuhnya tuh ke slang dan informal ya guys ya. Dan biasanya penggunaannya tuh bisa banyak banget kalau misalkan di drama-drama. Contohnya kayak gini. 이 책은 재미있고 네 차이는 좋고 색깔은 좋고 사요. Yang artinya buku ini sangat seru, desainnya juga bagus dan pemilihan warnanya bagus. Jadi saya membeli buku itu. Gitu ya guys. Jadi untuk penggunaan kerigu yang artinya dan. Dan selanjutnya, kerigu, kita akan membahas konjungsi yaitu 그래서 yang artinya jadi, lalu, ataupun oleh karena itu. Jadi, konjungsi ini berfungsi untuk menyambungkan dua kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat. Lalu oleh karena itu jadi berfungsi untuk menyambungkan dua kalimat yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Dan dalam penggunaannya, konjungsi ini dapat disingkat menjadi so saja. Dari kata gereso, so-nya saja. Tadi seperti yang kerigu, go-nya saja. Terus, gimana sih contoh pemakaian dari konjungsi gereso ini? Jadi contohnya seperti ini. 이 책은 재미있어요. Buku ini sangat seru. 그래서 oleh karena itu atau jadi 저는 이 책은 샀어요. Jadi aku membeli buku ini. Gitu ya guys penggunaannya. Karena ini sebabnya. Karena bukunya itu seru, akibatnya aku membeli buku ini gitu. Jadi hubungannya gitu. Dan penggunaan si konjungsi geresonya adalah seperti itu. Terus gimana cara menyingkat konjungsi ini dalam penggunaannya? Caranya seperti ini. Oyo-nya dihilangkan seperti yang tadi penggunaan kerigu. 그래nya juga dihilangkan. Jadinya seperti ini. 이 책은 재미있어서 샀어요. 재미있어서 샀어요. Dan ininya juga dihilangkan karena ada dua ya yang sama nih. Memiliki kesamaan subjek. Buku ini seru. Jadi saya membelinya. Gitu ya guys penggunaan gereso kalau disingkat. Sudah jelas kan penggunaan gereso, konjungsi gereso di dalam bahasa Korea. Dan gimana cara membuat kalimat dengan menggunakan konjungsi gereso ini. Dan selanjutnya adalah konjungsi 그러지만 atau 그런데 yang memiliki arti sama namun nekimnya tuh berbeda atau perasaannya dan konteksnya cukup berbeda. Yang pertama ada 그러지만 yang berarti tapi, dan dalam penggunaannya ini bisa disingkat juga dengan hanya jimannya saja. Seperti yang tadi,
Yang soalnya saja, kalau ini jimannya saja. Gimana sih cara contoh pemakaiannya? Jadi seperti ini. 어제 이거 샀어요. 그러지만 정말 커요. Jadi yang berarti kemarin aku membeli barang ini, tapi ternyata barangnya gede banget, besar banget. Perbedaannya adalah kalau kerojiman ini tapinya tuh seperti tapi yang kayak merasa kecewa gitu. Dan ternyata barangnya yang dibeli ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang orang itu bayangkan. Kayak kerojiman, tapi ini nggak sesuai kenyataan yang gue bayangin loh. Kerojiman, 이거 정말 커요. Kayak tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau kerojiman gitu ya guys. Nanti kalau keronde akan aku jelasin lagi. Terus gimana sih cara menyingkat kerojiman menjadi jiman doang? Ini seperti ini. 어제 이거 샀지만 정말 커요. 어제 이거 샀지만 정말 커요. oyonya dihilangin dan keronya dihilangin jadi 샀지만. Oke. Nah, itu adalah penggunaan kerojiman, dan yang sekarang adalah penggunaan konjungsi keronde. Kalau keronde ini bisa disingkat dengan nende atau ende. Oke. Jadi gimana sih penggunaannya dan apa perbedaannya dengan kerojiman? Di sini aku ada contohnya. Dita Karang은 인도네시아 말을 잘해요. 그런데 tapi 수호는 인도네시아 말을 못해요. Kalau yang kerojiman tadi tapinya itu adalah untuk menyampaikan perasaan kecewa, tapi kalau keronde ini tapinya adalah kayak udah merasa nggak apa-apa lah, tapi nggak apa-apa lah. Dan dari contoh ini Dita Karang jago berbahasa Indonesia, tapi Suho tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya keronde tapi ya nggak apa-apa karena emang Suho bukan orang Indonesia dan nothing really matters gitu. Kalau Suho nggak bisa bahasa Indonesia karena emang Suho bukan orang Indonesia. Gitu ya guys perbedaannya. Kalau kerojiman ini adalah tapinya tuh kayak mengutarakan rasa kecewa. Kalau keronde hanya bilang ya tapi aja dan ya nggak apa-apa gitu, tapi aja. Terus gimana sih cara menyingkat penggunaan keronde ini? Jadi kan di sini aku pakai kata kerjanya adalah charheyo. Charheyo. Kalau dibaca cepat jadi charheyo. Harus diganti dulu. Kan kata dasarnya adalah charhada, terus diubah menjadi charha, bukan charhe tapi charhanende. Terus secara utuhnya adalah seperti ini. Dita Karang은 인도네시아 말을 잘하는데 수호는 인도네시아 말을 못해요. Gitu ya guys. Artinya sama. Dita Karang jago bahasa Indonesia karena emang Dita orang Indonesia, tapi Suho tidak bisa berbahasa Indonesia karena emang Suho orang Korea. Jadi gitu, perbedaan kerojiman dan keronde. Tapi artinya sama-sama tapi cuma beda konteks aja. Oke. Sekarang kita lanjut ke keredu. Atau artinya adalah tetap saja. Konjungsi ini berfungsi untuk menyambungkan dua kalimat yang menunjukkan rasa terpaksa atau keinginan walau keadaan tidak memungkinkan. Dan dalam penggunaannya dapat disingkat menjadi do. Contohnya gimana sih? Contohnya seperti ini. 비가 와요. 그래도 갈 거예요. Hujan lagi turun hujan. Tapi tetap saja mau pergi. Jadi kan ada keadaan di mana hujan lagi turun, tapi dia tetap maksa pergi.
Jadi pakainya 그래도, tetap saja atau kekeh. Bahasa Inggrisnya tuh however. Gitu ya guys. Terus gimana sih cara penyingkatannya kalau menjadi do aja? Seperti ini. 비가 와도 갈 거예요. 비가 와도 갈 거예요. Jadi partikel yo-nya dihapus dan 그래nya dihapus jadi 비가 와도 갈 거예요. Ya, tapi artinya tetap sama, cuman disingkat aja penggunaannya. Dan yang terakhir ada partikel e면so atau myeonso yang berarti adalah sambil, atau bahasa Inggrisnya adalah while. Nah, konjungsi ini berfungsi untuk menyambungkan dua kalimat yang menyatakan dua kegiatan terjadi di dalam satu waktu atau waktu yang bersamaan. Terus apa sih perbedaan emeonso dan myeonso? Jadi ini, kalau myeonso digunakan ketika huruf sebelum da di dalam kata kerja ini adalah vokal, jadi ditambahkan myeonso. Contohnya ini, 마시다 yang artinya minum berubah menjadi 마시면서 yang artinya sambil minum. Terus ada cada berubah menjadi da-nya dihapus dan berubah menjadi 자면서. Terus ada juga 공부하다. Ini kan hanya berarti vokal ya. Berubah menjadi 공부하면서. Terus gimana sih cara penggunaan partikel myeonso ini secara utuh? Caranya adalah seperti ini, contohnya. 내 동생은, jangan lupa pakai partikel en untuk mendeskripsikan subjek. 자면서 말해요. Yang artinya, adikku sambil tidur dia berkata-kata atau ngomong sambil tidur kayak mimpi gitu. 내 동생은 자면서 말해요. Gitu ya guys untuk penggunaan yang myeonso. Dan sekarang yang myeonso digunakan ketika akhiran atau sebelum da itu adalah huruf konsonan. Ini contohnya, 먹다 berubah jadi 먹으면서. 먹으면서 yang artinya sambil makan. Terus ada ikda yang artinya yang berubah menjadi ikemyeonso yang artinya adalah membaca ikda. Terus ikemyeonso sambil membaca. Terus gimana cara mengubah kalimat ini? Caranya adalah seperti ini. 저는 먹으면서 공부해요. 저는 먹으면서 공부해요. Aku sambil makan, aku belajar. Sambil makan, aku belajar. Nah, gitu guys perbedaan penggunaan myeonso dan myeonso. Namun artinya tetap sama, yaitu sambil. Nah, jadi itu adalah konjungsi-konjungsi yang ada di dalam bahasa Korea. Walaupun aku gak ngasih tahu semuanya, tapi adalah itu beberapa konjungsi yang paling sering dipakai di dalam bahasa Korea ketika kalian mau mencoba untuk berbicara menggunakan bahasa Korea. Dan aku kira cukup dari aku. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.